Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Eza Natasha Anggela dengan NIM 105012330346 dari kelas AB 4704. Baiklah, langsung saja. Di sini saya mengambil topik yaitu aku ridho Islam sebagai agamaku. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Yang saya hormati Ibu Nikmawati sebagai dosen pengampu agama Islam tahun ajaran 2025-2026. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu makna ridho terhadap Islam. Kata ridho berarti menerima dengan sepenuh hati, tanpa paksaan dan tanpa penolakan sedikit pun. Ketika kita mengatakan, aku ridho Islam sebagai agamaku, itu artinya kita menerima Islam bukan hanya sebagai identitas, tetapi sebagai cara hidup dalam berpikir, bersikap, maupun bertindak. Ridho terhadap Islam berarti yakin bahwa semua aturan Allah adalah yang terbaik. Meskipun terkadang sulit dijalankan, seorang muslim yang benar-benar ridho akan tetap taat karena percaya bahwa di balik setiap perintah dan larangan Allah pasti ada hikmah yang besar. Selanjutnya yang kedua yaitu Islam sebagai agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ayat ini turun pada saat Haji Wada, yaitu menandakan bahwa Islam telah sempurna dan paripurna. Tidak ada lagi ajaran yang perlu ditambah atau dikurangi. Itu berarti tugas kita sebagai umat Islam hanyalah menjalankan dan menjaga ajaran Islam dengan penuh rasa ridho. Lalu yang ketiga yaitu hadis tentang ridho Islam sebagai agama. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim yaitu, barang siapa ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya, maka wajib surga baginya. Hadis ini menunjukkan betapa besar keutamaan orang yang benar-benar ridho. Ridho bukan hanya ucapan di lisan, tetapi keyakinan di hati dan pembuktian lewat amal. Kalau kita benar-benar ridho, maka kita akan patuh kepada Allah, mengikuti sunnah Nabi, dan menjadikan Islam sebagai panduan dalam setiap keputusan hidup. Lalu yang keempat, yaitu wujud ridho terhadap Islam dalam kehidupan. Bagaimana sih cara kita menunjukkan bahwa kita ridho terhadap Islam? Yang pertama yaitu melaksanakan perintah Allah dengan ikhlas. Misalnya seperti rajin sholat, berpuasa, dan menunaikan zakat. Kita tidak melakukannya karena terpaksa, tetapi karena kita cinta terhadap Allah. Yang kedua yaitu menjauhi larangannya, seperti menjauhi ghibah, tidak berbohong, dan tidak sombong. Ini bentuk ridho terhadap aturan Islam yang menjaga kita dari dosa. Lalu yang ketiga adalah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Yang ketiga adalah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Ketika kita menghadapi masalah, kita kembali pada nilai-nilai Islam, bukan hanya ikut-ikutan tren dunia. Lalu yang keempat, yaitu berakhlak mulia terhadap sesama. Nabi bersabda bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dengan berbuat baik, kita menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Lalu yang kelima, hikmah dari ridho terhadap Islam. Sikap ridho membawa banyak manfaat dalam kehidupan. Di antaranya adalah menumbuhkan ketenangan hati. Karena orang-orang yang ridho tahu bahwa semua ketentuan Allah pasti yang terbaik. Yang kedua yaitu menjadi pribadi yang istiqomah, tidak mudah goyah meski menghadapi ujian hidup. Yang ketiga adalah mendapat pertolongan Allah. Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan ikhlas. Yang keempat adalah dijanjikan surga, seperti dalam hadis tadi, orang yang ridho terhadap Allah, Islam dan Rasulnya akan dimasukkan ke dalam surga. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ridho terhadap Islam bukan hanya pengakuan tetapi pembuktian, bukan sekedar kata-kata di bibir tapi sikap hidup yang konsisten. Mari kita tanamkan dalam diri yaitu aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang benar-benar ridho,
istiqomah di jalannya, yang kelak akan dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.